Tuan Putri yang cantik, silakan turun dari mobil. Di sini, hotel yang sangat mewah. Ini baru layak untukmu. Ayo kita masuk. Oke. Pesta macam apa ini? Mengapa kita datang ke hotel yang begitu mewah dan memakai pakaian yang begitu mewah? Itu adalah pesta yang diadakan oleh ayah yang mengundang semua partner bisnis perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa relasi keluarga Fu ada di sini semua. Sepenting itu. Lalu apakah ada yang harus aku perhatikan? Ya Tuhan, pertemuan bisnis keluarga Yan, ku sama sekali bukan di level dengan pesta ini. Ini pertama kalinya aku melihat pemandangan seperti ini. Tidak perlu, kamu hanya perlu bertanggung jawab atas kecantikan saja hari ini. Aku akan secara resmi memperkenalkan kamu kepada semua partner bisnis. Partner bisnis? Karena sekarang kamu adalah anggota keluarga Fu. Kamu juga harus memahami bisnis keluarga-keluarga Fu. Siapa yang menyuruh kamu tidak peduli dengan industri keluarga kita sebelumnya? Apakah kamu begitu ingin mengungkapkan semua latar belakang keluarga kamu kepada aku? Apa yang kamu katakan itu adalah keluarga kita. Dia saat di depanku tidak keberatan sama sekali. Aku sangat beruntung memiliki suami yang sempurna sepertimu. Bagaimana mungkin ada orang yang sempurna di dunia ini? Kesempurnaan hanya ada di mata pasangan yang saling mencintai. Lalu, apakah kamu kecanduan dengan wajah menawanku karena aku terlalu sempurna? Kecanduan dengan wajah kamu. Kamu terlalu banyak berpikir, tidak hanya wajah. Jangan-jangan terjerat pada tubuhku, mesum. Aneh, bukan jika tidak terjerat. 36D memang benar-benar hebat. Ternyata kamu benar-benar menyukaiku karena... Bodoh, kamu sempurna di mana-mana, terutama saat menggodamu. Sudah, patuh ya, jangan marah lagi. Sese, hari ini kamu akan menghadiri resepsi sebagai pengantin keluarga Fu, dan aku akan memberitahu semua orang tentang hari pernikahan kita. Setelah kita menikah, kita akan pergi berbulan madu di pulau pribadi. Di sana, kamu telah menjaga aku. Aku membangun villa baru, pelabuhan, dan jembatan yang indah. Ayo kita jalan. Pada saat itu, kita akan bergandengan seperti ini berjalan di tepi pantai dan membiarkan laut menyaksikan kebahagiaan kita. Jinsen, maaf, kondisi ayahku memburuk. Pesta kali ini aku takut aku... Bodoh, tidak ada yang perlu dimaafkan. Ayo pergi, ayo kita ke rumah sakit. Ayah, apa yang terjadi dengan ayah? Bukankah mengatakan bahwa racun telah dihilangkan sebelumnya? Racunnya memang sudah teratasi, tetapi racun kedua dari Gao Suya terlalu beracun. Ini bertujuan untuk membunuhnya dengan segera. Meskipun sudah dilakukan detoksifikasi, tapi penipisan berbagai fungsi tubuh masih tidak dapat diperbaiki. Kedepannya harus mempertahankan suasana hati yang baik dan jangan mengalami perubahan suasana hati secara drastis. Pertahankan suasana hati yang baik, itu berarti tidak boleh ada rangsangan. Ayah, Sekarang dia sudah melewati keadaan kritis, selanjutnya biarkan dia dirawat di rumah sakit saja. Pertama, bisa membantu penyembuhannya. Kedua, jika terjadi sesuatu, kami juga dapat mengobati sesegera mungkin. Ibu, kenapa ibu melakukan hal seperti ini? oh iya, Gao Suya. Bagaimana dengan Gao Suya? Apakah vonisnya belum diputuskan? Prosesnya hampir selesai. Gao Suya akan segera dihukum dan dia pasti akan dihukum dengan berat. Hanya saja dia ingin bertemu dengan kamu, Xing Yao. Bertemu denganku? Xing Yao pergi menemuinya. Aku juga ingin pergi menemuinya. Pergilah temui dia, perhatikan waktu. Xing Yao, kamu akhirnya datang. Xing Yao, kenapa tatapan kamu seperti itu? Apakah kamu tidak merindukan ibu?
Kamu sudah meracuni ayah dan membuatnya sekarang terbaring di rumah sakit. Kamu masih menyuruhku untuk merindukanmu? Bodoh, ketika si tua itu mati, harta keluarga Yan akan menjadi milikmu. Selain itu, Yan Hanlin memang bukan ayah. Gawat, aku telah membocorkannya. Tidak peduli ayah kandung atau bukan, tapi aku sudah mengakuinya sebagai ayah dan kamu dan pria itu selalu saja memanfaatkan aku. Saat di Jepang aku sudah mengetahui semuanya. Xiang Yao, semua yang dilakukan oleh ibu ini demi kebaikan kamu. Kamu pergi cari Lin Yan, aku melakukan ini semua bersamanya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Apakah itu adalah Lin Yan yang menipuku di bar? Ibu, bagaimana bisa aku mempercayai kamu lagi? Terima kasih atas kesaksian kamu barusan, ditambah dengan penipuan berjudian dan fitnah. Lin Yan juga tidak bisa melarikan diri lagi. Gao Suya, vonis kamu akan segera dijatuhkan. Dimulai dengan 20 tahun, kamu lebih baik membuat rencana untuk kehidupan penjara kamu. Jalang, atas dasar apa kamu berani mengutukku? Xiang Yao, ibu melakukan ini demi kamu. Benar dan salah aku tahu sendiri di dalam hatiku. Hari ini aku memanggil kamu ibu untuk terakhir kalinya. Aku harap kamu benar-benar bisa menyesalinya saat di penjara. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Aku melakukan ini semua karena aku adalah ibu kamu. Gao Suya, ayah dan keluarga Yan selalu memperlakukan kamu dengan tulus. Tapi dalam hatimu hanya ingin menghancurkan keluarga Yan. Semua pengkhianatan adalah akhir yang harus kamu miliki. Haha, pengkhianatan. Keluarga Yan, kalian akan segera berakhir. Aku ingin seluruh keluarga Yan dikubur bersama denganku. Aku akan menunggu kabar baik kalian. Wanita ini benar-benar tidak bisa tertolong lagi. Vincent, Sese, bagaimana? aku tidak mengerti kenapa dia bisa begitu tenang setelah dia melakukan begitu banyak kejahatan. Tidak masalah, dia akan mendapatkan hukuman yang pantas dia dapatkan. Selama ayah baik-baik saja itu sudah cukup. Selama ayah dirawat di rumah sakit, aku dan Xiang Yao akan bergiliran menjaganya. Untungnya, ayah sudah membiarkan Xiang Yao mulai mengambil alih bisnis keluarga. Sepertinya pernikahan kita akan ditunda lagi. Awalnya aku ingin mengumumkan tanggal pernikahan dan rencana bulan madu kita di pesta hari ini. Hah? Kenapa tidak mengatakannya dari awal? Bukankah ini semua sudah gagal? Aku tidak ingin kamu menghadiri pernikahan dengan hati yang menyimpan masalah. Aku harap kamu bisa menikah denganku dengan bahagia. Vincent, maaf, kamu sudah mempersiapkan pernikahan sejak lama. Tidak masalah, kita bisa melewati bulan madu dulu dan jadwal sudah ditentukan. Apakah resepsi pernikahan diadakan atau tidak, kamu tetap istriku. Ayo kita pulang. Pria ini selalu memprioritaskan perasaan aku terlebih dahulu. Pulang ya. Aku sekarang punya rumah sendiri yang bisa aku jadikan tempat bertumbuh dan beristirahat. Aku dengar di perusahaan ayah marah hingga pingsan. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa tahu? Ayah bersikeras untuk pergi ke perusahaan dan tiba-tiba dia berdebat dengan para dewan direksi perusahaan. Kemudian dia marah hingga pingsan. Ayah sudah menyerahkan perusahaan padamu. Alasan ayah mengapa bisa marah hingga pingsan, kamu benar-benar tidak mengetahuinya. Jika aku punya solusi, akankah semuanya menjadi seperti ini? Dia di dalam. Aku tahu, beritahu aku sebenarnya apa yang terjadi pada grup Yan. Ibuku Gao Suya San masih mengurus perusahaan. Dia menggunakan keluarga untuk kerjasama dan juga mengosongkan aset perusahaan. Setelah dia masuk penjara, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang rantai modal perusahaan telah terputus. Membuat CC sangat khawatir kamu benar-benar tidak berguna. Tapi juga tidak perlu kamu yang mengajari aku. Suara apa itu? Apa yang terjadi dengan CC?